pesona Jay Idzes di Serie A benar-benar telah menarik atensi tersendiri bagi pecinta sepak bola di sana. Dan meskipun Venezia masih terseok-seok di papan bawah, akan tetapi itu enggak membuat sorotan ke Jay teralihkan. Malah yang ada Jay nyaris selalu tampil mengesankan di lini belakang. Kemudian perannya sebagai kapten juga dianggap telah mencuri poin plus tersendiri. Yap, di musim ini, baik bersama Venezia maupun timnas Indonesia, Idzes Nyari selalu tampil bagus. Enggak cuman bagus, dia juga termaksud salah satu pemain yang terbilang konsisten. Ketenangan serta kepemimpinannya pada akhirnya membuatnya cukup disegani. Kendati usianya masih relatif muda, justru itulah yang menjadi salah satu alasan kuat mengapa Patrick Kluivert tetap mempercayakan ban kapten kepada Idzes. Kendati di timnas Indonesia masih ada sosok yang terbilang lebih senior secara umur, yang juga menjadi pilihan utama di tim seperti Tom Hay, Kelvin Verdong, hingga Kevin Dick. Bahkan, Joey Peluesi juga sebelumnya pernah dikabarkan akan didapuk jadi kapten utama. Mengingat ini pemain juga terbilang senior, serta udah kenal duluan sama Kluivert. Namun kembali lagi, posisi Jay sebagai kapten timnas benar-benar no debat. Kembali ke soal Jay Idzes di Serie A, dikutip dari fcinternews.it. Kalau tim raksasa Italia Inter Milan dikabarkan beneran serius untuk merekrut Bang Jay untuk jadi salah satu bagian dari kekuatan mereka. Sebab Simone Inzaghi selaku pelatih sadar jika sektor belakang memang butuh regenerasi. Mengingat Francesco Acerbi serta Stephen Dev sudah enggak muda lagi. Sehingga Nerazzurri butuh pemain yang secara usia masih muda, namun secara permainan udah terbilang matang. Khususnya untuk bersaing di top level Serie A, dan Jay Idzes dianggap sebagai salah satu yang mumpuni. Sebenarnya Inter juga mengincar bek bolonya Sam Beukhem. Akan tetapi, bagi Inter harga yang dipatok bolonya masih terbilang mahal, yakni 30 juta euro. Sedangkan Jay Idzes, harganya masih terbilang murah, dan Venezia pun juga udah mematok harga 10 juta euro. Yang mana itu masih bisa berkurang andai tim tersebut terdegradasi. Inzaghi sendiri diketahui tertarik dengan Idzes setelah melihat gaya bermainnya yang oke dalam skema 3 back. Terlebih, aksi-aksi Jay dalam meredam striker-striker top Serie A seperti Retigui, Lukaku hingga Vlahovic dinilai jadi poin plus. Itulah kenapa Inzaghi diketahui sangat terkesan. Apalagi, Jay juga punya poin plus sebagai pemain yang punya leadership serta mentalitas yang baik. Ditambah kemampuan Jay dalam menguasai berbagai bahasa, itu juga dinilai jadi poin plus yang enggak bisa diabaikan. Sementara itu, ketika Inter udah tinggal manut menyelesaikan semuanya, dikutip dari Tutto Mercato Web, kalau Bolonya serta Atalanta juga secara resmi udah menyatakan minatnya kepada Jay Idzes. Bahkan, pelatih Atalanta Gianpiero Gasperini kabarnya siap turun langsung untuk meyakinkan Jay agar mau bergabung dengan timnya. Di mana Gasperini dinilai sangat terkesan dengan kemampuan Bang Jay yang ketika itu mampu membuat penyerang andalannya sekaligus top skor. Sementara Serie A, Matteo Retegui. Mati kutu, selain itu, dengan usia yang masih muda, Gasperini menganggap Jay Idzes sebagai aset penting untuk jangka panjang tim. Ditambah Jay ini terbilang udah terbiasa dengan skema 3 back, sehingga mungkin gak butuh penyesuaian yang terlalu ini itu. Melihat perkembangan rumor yang semakin kencang, pada akhirnya membuat Jay Idzes mau tak mau harus segera membuat keputusan penting. Walaupun di satu sisi, fokus utamanya saat ini adalah bisa membawa Venezia keluar dari zona merah. Melihat reaksi Jay pun sebelum ini cuma memberikan senyuman tipis ketika ditanya wartawan Indonesia usai laga melawan Bahrain. Yang mana Jay belum mau membeberkan apapun, karena ia sadar saat ini masih berstatus sebagai kapten utama Venezia. Yang biar gimana pun udah berjasa besar dalam mengangkat karirnya di Italia. Di sisi lain, ada kabar menarik nih soal bek muda yang juga menjadi aset penting bagi Garuda, Rizky Ridho. Tentu saja sebagian besar fans timnas sangat berharap kalau Ridho bisa segera abroad agar levelnya meningkat. Karena jika cuma main terus di Liga 1, kemampuan Ridho ya bakal gitu-gitu aja. Sedangkan semua tahu persaingan di timnas sangatlah ketat. Dan menurut kabar yang ada, setidaknya ada sejauh ini, sudah ada 5 tim yang siap menembus kontrak Ridho yang akan kelar dengan Persija Juni 2026. Jelas, opsi 5 tim ini bisa jadi adalah opsi yang mungkin harus dipertimbangkan oleh Ridho. Mulai dari level kompetisi sampai jaminan menit bermain, karena itu penting bagi perkembangannya. Pertama, ada Port FC. Yap, salah satu tim papan atas Liga Thailand ini siap memberikan garansi main kepada Ridho seperti apa yang dilakukan tim ini pada Asnawi. Dan Ridho sendiri, sebelum ini pun juga pernah bilang kalau ia ingin main di Thailand,
sebelum nantinya menapaki karir yang lebih tinggi. Jadi kayak saya pengen banget dari dulu, sebelum kayak pengen cita-cita ke Eropa bang, dari dulu saya pengen banget main ke Thailand bang, jujur aja ini. Jadi saya kayak tanya-tanya ke Kakak Yanto, gimana Kakak Yanto di Thailand kayak gitu. Terus dia bilang kayak nanti kalau Rido kontrak habis di Persebaya tolong hubungin kakak ya, nanti siapa tahu kakak bisa bawa ke Thailand. Nah, Port FC sendiri saat ini masuk sebagai salah satu tim kuat di Liga Thailand. Meskipun secara nama cukup besar, namun finansial tim ini ya terbilang enggak terlalu mewah, tapi juga enggak jelek gitu loh. Berikutnya ada FC Dallas. Masih ingat ketika tim tersebut meminta Martin Paes sekalian jadi scouting. Kalau ada pemain Indonesia yang bagus, bisalah direkomendasikan. Dan Martin sendiri merasa jika Rizky Ridho adalah nama yang cocok buat direkrut. Dengan usia yang masih muda serta punya pengalaman internasional yang oke. Membuat Martin Paes merasa akan sangat sayang bagi Ridho kalau hanya main di liga-liga ASEAN. Dengan begitu, ada baiknya Ridho ke MLS dulu untuk kemudian bisa lanjut berkiprah ke Eropa ketika memasuki usia matang. Nah, yang ketiga ada FC Dender. Timnya Ragnar Oratmangun di Belgia. Jelas peluang Ridho untuk berlabuh ke sana cukup besar, mengingat tim tersebut juga dimiliki oleh orang Indonesia. Selain itu, kualitas Ridho juga dinilai bisa untuk bersaing di Belgia. Dan soal adaptasi, tentu saja di sana ada Wak Haji yang siap membantu. Kalau Ridho beneran bisa join ke tim tersebut, ini akan jadi sebuah langkah yang terbilang besar bagi Ridho. Karena biar gimana pun, Liga Belgia juga termaksud salah satu liga yang bagus di Eropa, apalagi Dender juga bukan tim yang jelek, karena terbukti tim tersebut mampu lolos ke zona playoff Eropa buat musim depan. Yang keempat, ada Venezia. Dalam sebuah wawancara di video.com, Jay Idzes mengatakan, jika ia bebas memilih satu nama dari Indonesia, maka Jay dengan mantap mengatakan Rizky Ridho. Dan bagi kebanyakan orang, itu adalah hal yang logis, karena Ridho dianggap bisa jadi penerus apabila ia akhirnya memilih pindah klub. Yap, bagi Idzes, kemampuan Ridho sangat bisa untuk bersaing di Eropa. Semisal nantinya beneran ke Venezia, maka itu juga jadi langkah yang besar. Walaupun ada kemungkinan tim tersebut akan terdegradasi ke Serie B. Namun itu tidak masalah, karena sejatinya malah bagus buat Ridho. Karena sebelum ini pun, Jay Idzes juga memulai semuanya di Italia dari Serie B, untuk kemudian semakin berkembang sehingga kini jadi salah satu pemain yang diincar oleh banyak klub ternama. Yang kelima ada FC Copenhagen. Selain Jay Idzes, Kevin Dick juga diketahui sangat kagum dengan potensi yang dimiliki Ridho. Dan bisa jadi, Kevin merekomendasikan Ridho sebagai penerusnya ketika ia akan pindah ke Bundesliga musim depan. Namun semua tahu perjuangan Ridho akan sangat berat andai memilih Copenhagen. Sebab biar gimana pun, Copenhagen adalah tim besar di Denmark, serta rutin mengikuti kompetisi antar Eropa. Maka dari itu, level tim ini bisa dibilang adalah yang paling tinggi dibandingkan 4 tim yang sebelumnya disebut. Tapi kembali lagi, jika Ridho bisa bersaing, maka itu adalah hal yang positif. Mengingat pesaingnya di timnas, yaitu Mads Hilgers, yang kabarnya juga akan pindah ke salah satu tim ternama musim depan. Dan jika Ridho bisa perform di Eropa, ya itu akan bagus karena persaingannya jadi makin kompetitif, yang mana efeknya pada akhirnya juga baik untuk timnas Indonesia. Terlepas dari apapun, semoga apa yang jadi keputusan Jay ataupun Ridho itu bisa jadi keputusan terbaik. Dan kepada semua pemain timnas, mudah-mudahan bisa konsisten klub masing-masing. Karena kembali lagi, semuanya akan berdampak ke performa tim nasional itu sendiri.